qataltum alaikum Yazid, kalian telah membunuh cucunya Nabi Muhammad dan telah menjadikan Yazid sebagai pemimpin kalian. Ala la tahna'u bi'aishin abada, kata Sayyidina Jabir. Sesungguhnya kalian tidak akan tenang hidup selama-lamanya, artinya tidak ada kesenangan. Bagaimana dibantai cucunya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada kesenangan yang mereka dapat. Subhanallah, ketika sejarah mencatat bahwa Irak itu adalah sebuah negeri, sebuah kota yang tidak pernah aman dan tidak pernah tenang sampai detik ini. Ya, kenapa? Karena banyak darah Ahlul Bait, karena banyak darah cucu-cucunya Nabi Muhammad yang mengalir di tanah Irak tersebut. Menyambung cerita tadi, jadi Jabir ini sudah tua, seorang sahabat, dia mengenal pasti wajah-wajah yang penuh cahaya, wajah-wajah yang ada bekas-bekas tampak dari wajahnya adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau hari-harinya berkumpul dengan Rasulullah, tahu cahayanya Nabi Muhammad seperti apa. Melihat ada anak muda yang masih belia, umurnya dia dekati, kamu ini siapa namanya? Saya namanya Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain, ya, bin Ali bin Abi Thalib, ibnu Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Langsung takbir Jabir, Allahu Akbar. Kalau tidak salah pada saat itu Jabir sudah tidak bisa melihat matanya. Lalu Jabir mengatakan kepada Muhammad Al-Bagir, sesungguhnya aku pernah bertemu dengan kakekmu Rasulullah, pernah berduduk pada saat itu, dan dia menceritakan, mengatakan kepadaku akan lahir dari Husain bernama Ali, dari Ali bernama Muhammad. Kalau aku ditakdirkan bertemu dengan engkau, sesungguhnya kakekmu Rasulullah pernah titip salam buat engkau, wahai Muhammad. Ya, sampai disebut seperti itu. Akhirnya tidak beberapa hari setelah itu Jabir bin Abdullah meninggal. Jadi subhanallah, mukjizat Nabi kan, tidak akan meninggal Jabir kecuali sudah menyampaikan amanah, yaitu salamnya Nabi Muhammad kepada cicitnya. Nah ini kata para ulama ahli sunnah, sesungguhnya riwayat tentang pelaksanaan ibadah haji yang paling rinci dan paling lengkap, yaitu riwayat lewat Jabir bin Abdullah ini dari Muhammad Al-Bagir, dari ayahnya, ya. Muhammad Al-Bagir ini langsung dapat dari sahabat, ya kan? Dia melangkai tabi'in was sahabat, langsung dia meriwayatkan hadis tentang haji ini lewat Jabir, karena dia pada saat itu akan melaksanakan ibadah haji, dan Muhammad Al-Bagir minta, ya kan, supaya Jabir menceritakan bagaimana sebenar-benarnya haji Nabi Muhammad tersebut. Akhirnya dia ceritakan begini. Itu riwayatnya panjang, itu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Al-Bagir an Jabir bin Abdullah an Rasulullah SAW. Itu riwayat haji yang paling lengkap menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini sir ibadah haji itu rahasia. Ya. Ibadah haji itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahasia Allah, tidak tahu. Jadi di dalam ibadah haji itu pun penuh dengan rahasia-rahasia yang kamu terkadang tidak bisa, nalar kamu tidak bisa menerimanya. Ya, kalau bukan karena keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan berkeliling di Ka'bah. Dia tidak akan as-sa'i baina Safa wal Marwah. Itu adalah semuanya ibadah sir yang penuh dengan rahasia. Hanya kita mengatakan bahwa saya adalah hamba-Mu ya Allah dan saya mentaati perintah. Tetapi perlu diketahui, mengapa ada sa'i baina Safa wal Marwah? Mengapa ada ramyul jamarat, melempar jumrah dan lain sebagainya? Di antara hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuka mata kita dan membuka pikiran kita bahwa sejarah yang baik itu harus kamu kenal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak melupakan Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak melupakan sejarah-sejarah leluhurnya. Sampai zaman Nabi SAW, sejarah tentang sa'i baina Safa wal Marwah, lempar jamarat,
ya kan, kumpulnya di padang Arafah, itu semuanya mengenang para anbiya. Ada perjuangan para anbiya yang terdahulu atau nabi-nabi yang terdahulu, agar jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau lebih afdal, lebih mulia dari Nabi Adam, walaupun beliau lebih mulia daripada Ibrahim, walaupun beliau lebih mulia daripada Ismail, tetapi Rasulullah diajarkan oleh Allah jangan sampai melupakan sejarah leluhurnya. Ya kan, inna fi qisasihim la'ibrah. Sesungguhnya di dalam cerita-cerita para anbiya atau leluhurnya Nabi Muhammad itu ada pelajaran yang berharga. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbit bihi fuadak. Dan setiap kisah atau cerita tentang kisah-kisah nabi atau rasul yang aku utus sebelum engkau wahai Muhammad, cerita-ceritanya tersebut, biografinya tersebut, ya kan, sirahnya tersebut, apa tujuannya? Manusabbit bihi fuadak, untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad. Kamu bayangkan ceritanya Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa itu untuk menguatkan hatinya Rasulullah. Hati yang sangat kokoh, tidak ada yang lebih kuat daripada hatinya Rasulullah. Kalau seandainya hati Rasulullah yang paling kuat itu tambah kuat dengan ceritanya para nabi, apalagi hati kita yang lemah ketika mendengarkan cerita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW. Jauh akan lebih memperkokoh hati kita kan. Nah, itu ketika kita lihat bainas Safa wal Marwah, sa'i bainas Safa wal Marwah, itu mengenang, ya kan, seorang wanita yang tangguh yang bernama Siti Hajar. Bayangkan, Sayyidina Ibrahim membangun keluarga di Palestina. Beliau dengan istrinya yang bernama Sarah. Ada seorang budak yang bernama Hajar. Lama tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala zuriyah atau keturunan. Akhirnya Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Setelah menikah, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Siti Sarah masih tinggal di Palestina. Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar hijrah ke Al-Bakkah namanya. Pada saat itu namanya Hijaz atau negeri Mekah. Pada saat itu masih tandus, masih kering, tidak ada apa-apanya. Ditinggallah. Ini sudah melahirkan Ismail. Dengan anak kecil yang bernama Ismail, ditinggal di tanah yang tandus yang bernama Makkah. Direkam oleh Allah kejadian ini. Ketika ditinggal, Nabiullah Ibrahim menangis, sedih. Rabbi inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya kan? Rabbi inni askantu dzurriyyati, ya Allah, aku tinggalkan atau aku beri tempat zurriyati, keturunanku, ya, yang ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang, tandus. Itu berat Nabiullah Ibrahim meninggalkan Hajar dan putranya Ismail. Pembekalannya terbatas. Akhirnya beberapa hari setelah kepergian Nabiullah Ibrahim, tangguh seorang wanita yang bernama Hajar ini tidak sedikit pun dia goyah. Tetap memperjuangkan amanah dari suaminya untuk menjaga anak si matawayang yang bernama Ismail tersebut. Jangan sampai dia kelaparan, jangan sampai dia kekurangan, jangan sampai dia terlantar dan lain sebagainya. Tetap dijaga oleh Siti Hajar dengan sebuah gubuk yang kecil yang sederhana ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim pada saat itu. Sampai pada akhirnya, yaitu ini sejarah. Allah tidak mau melupakan untuk kita sampai detik ini. Sejarah tersebut masih kita kenal. Perjuangan seorang wanita yang salehah yang bernama Hajar tersebut tetap diabadikan oleh Allah. Bahkan setiap orang haji tidak akan sah hajinya kecuali menginjakkan kakinya di bukit Safa wal Marwah, yang hasil pada saat itu juga Siti Hajar berlari antara Safa wal Marwah. Kering, air tidak ada pada saat itu. Siti Hajar sudah kehabisan air sama sekali. Cari ke sana, ke bukit Safa, lihat dari bukit Safa, naik ke bukit Safa, lari lagi ke bukit Marwah, tidak ada. Antara bukit Safa, pergi ke sana kemari, ke sana kemari ke bukit Safa,
sampai 7 kali kan. Nah, itu sa'i bainas safa wal marwah. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna safa wal marwah. Safa wal marwah ini 2 bukit yang jelek, yang gersang, tidak ada artinya. Tetapi artinya seorang wanita tidak akan menyerah dengan keadaan. Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memberikan seorang anak kekasihnya itu Khalilur Rahman, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Bisa saja Allah turunkan hujan pada saat itu. Tetapi Allah bagaimana melihat jihadnya seorang wanita yang bernama Siti Hajar tersebut. Dia tetap ikhtiar, dia tetap usaha, dan usahanya tidak disia-siakan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata air yang Zamzam. Ya kan? Ketika Sayyidah Hajar melihat ketika Ismail ini ditaruh dulu, dia pergi ke sana ke sini tidak dapat air. Dia melihat di kaki, di bawah kaki Nabiullah Ismail putranya yang masih kecil ini terpancar air yang sangat deras. Akhirnya dikumpul dengan zum dalam bahasa Arab itu kumpul airnya. Itu sampai sekarang dikenal dengan air Zamzam, air yang dikumpulkan oleh Sayyidatuna Hajar, ya kan, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi pengorbanan yang luar biasa, sehingga itu dikenal, ya kan? Dikenal hal tersebut sama dengan ritual-ritual haji yang lainnya seperti wukuf di padang Arafah, supaya kita ingat bagaimana Sayyidatuna Hawa bertemu dengan Sayyidina Adam di Bukit Arafah tersebut. Kemudian lempar jumrahnya juga seperti itu. Apa artinya lempar batu? Kalau seseorang tidak kuat imannya, tidak teguh imannya untuk melaksanakan ritual haji ini, mungkin orang mengatakan, apa artinya sebuah batu? Apa artinya sebuah batu dilempar di sebuah dinding? Tidak ada maknanya. Orang-orang di luar Islam sana mengejek ritual-ritual yang dikerjakan oleh orang-orang Islam tentang melempar batu dan lain sebagainya, tidak ada faedahnya. Tetapi ketika kita kembalikan kepada sejarah, itu memperlihatkan bagaimana perjuangan Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim, yang sama sekali tidak gentar dengan godaan syaitan dan tidak sedikit pun dia terpengaruh dengan godaan syaitan tersebut. Istrinya Siti Sarah juga terdidik dengan didikan yang hebat. Rumahnya Ibrahim itu adalah contoh buat rumah kita. Bayangkan, Siti Sarah itu korbankan, perasaannya dia korbankan untuk merelakan suaminya menikah lagi dengan Siti Hajar tersebut untuk dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya, tetapi perjuangan, pengorbanan Siti Sarah ini tidak disia-siakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabiullah Ibrahim mendapatkan seorang putra yang bernama Ismail lewat rahimnya Siti Hajar, Allah juga memberikan seorang putra yang bernama Ishak lewat rahimnya Siti Sarah, yaitu istri pertama dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena ketakwaan dia kepada Allah, karena berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengorbanan Siti Sarah, pengorbanan Siti Hajar, dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim semuanya dibayar dengan sangat-sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kembali kepada sejarah, ketika kita ini manusia yang di akhir zaman kita ini duduk di alam, ketika kita ada pejuang-pejuang negeri kita, ya kan? Di daerah kita Sultan Syarif Abdurrahman yang berjuang menyebarkan agama Islam di kota Pontianak ini. Sayyid Hussein bin Ahmad Al-Gadri juga seorang pejuang yang menyebarkan Islam di Kalimantan Barat secara umum, khususnya di Pontianak juga. Nah, ketika Habib Soleh Al-Haddad, para kiai, para leluhur, para ustadz, para masyaikh, guru-guru kita yang terdahulu, yang mereka berjuang memperjuangkan agama ini, tetapi kita generasi sekarang tidak pandai untuk mengingat jasa-jasa leluhur kita, pejuang-pejuang kita, biografi mereka, perjalanan hidup mereka kita lupakan. Ini kita di tempat yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghormati dan untuk mengenang sejarah para leluhurnya, padahal derajat para leluhurnya di bawah Nabi Muhammad SAW, tetapi tetap dikenang. Itu mengajarkan kita jangan sampai
Sehingga yang kita kenal kan ada ungkapan dari perkataan-perkataan orang pintar di Indonesia mengatakan orang yang tidak kenal dengan sejarah negerinya, dia berarti dia tidaklah dia tidak mempunyai kebaikan di dalam kehidupannya. Artinya tidak mulia hidupnya karena tidak pandai untuk mengenang sejarah leluhurnya atau orang-orang yang berjuang. Itu harus kita kenal. Yang berjuang di Indonesia ini, memerdekakan Indonesia ini tidak gampang. Ya kan, dengan keringat, dengan darah, dengan nyawa mereka berjuang, dan kita sekarang tinggal menikmati nikmatnya kemerdekaan tersebut berkat mereka. Kita nikmat dengan iman wal Islam berkat siapa? Berkat perjuangan para habaib, para kiai, para masyayikh dan para leluhur-leluhur kita yang menyebar luaskan la ilaha illallah di negeri kita ini, sehingga kita mendapatkan ajaran Nabi Muhammad SAW sampai ke tengah-tengah kita dengan perjuangan mereka. Nah, itu makna dari haji yang bisa kita ambil, yaitu jangan sampai kita melupakan sejarah leluhur kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna lalada asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد للإله في البدء والتنادي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع الكتر الأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita baca kasidah, jadi ada amalan yang sangat mulia di hari Arafah, ya, yang selalu kita kerjakan setiap tahunnya, yaitu melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah. Jatuhnya nanti hari Sabtu, ya kan? Ikut pemerintah. Jadi pemerintah hari Minggu kan, Yaumul Ahad, Idul Adha, Yaumul Ahad, puasa Arafahnya di hari Sabtu, ya. Kalau mau tambah Jumat, ya itu lebih baik, tapi jangan sampai tinggal yaitu hari Arafahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauma Arafah, ghufira lahu as-sanatu allati qablaha wa sanatu allati ba'daha." Jadi siapa yang puasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi kata para ulama, ini bisyarah, kabar gembira bagi orang yang puasa Arafah.
insya Allah dia akan ketemu Arafah yang akan datang. Amin. Karena Allah akan mengampunkan sampai dosanya sampai tahun depan. Berarti sampai setahun lagi. Ya. Puasa sampai insya Allah umurnya panjang sampai tahun depan insya Allah. Nah itu pahalanya yang sangat besar, karunia Allah, rahmat Allah sangat besar di hari Arafah ini, jangan sampai kita sia-siakan. Dan di antara ajaran kita punya leluhur dahulu, memperbanyak doa di hari Arafah, dan kita memohon kepada Allah semoga kebaikan, rahmat, kemuliaan, derajat yang Allah berikan, yang Allah kabulkan kepada mereka-mereka yang kumpul di padang Arafah, juga Allah akan berikan kepada kita. Allah akan berikan kepada kita insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab.